Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Valendra. Di sini saya ingin membahas tentang perilaku biaya aktivitas dari mata kuliah akuntansi manajemen lanjutan. Nah, baik, mungkin sebelum saya bahas, ada baiknya kalian tekan tombol like atau komen dan jangan lupa di subscribe. Baik, langsung saja dari pendahuluan. Nah, di sini perilaku biaya adalah istilah umum untuk menggambarkan apakah biaya masukan atau input aktivitas adalah tetap atau variabel dalam hubungannya dengan perubahan keluaran aktivitas. Nah, jadi dalam menjalankan kegiatan suatu perusahaan masa kini dan menghadapi era globalisasi, perusahaan ini dituntut efisien dan ekonomis serta dapat mengantisipasi perkembangan yang terjadi di masa yang akan datang. Nah, hal ini penting karena dalam persaingan global, hanya perusahaan yang menjalankan kegiatan atau beroperasi secara efisien, ekonomis, dan produktif yang mampu memenangkan persaingan. Nah, salah satu unsur yang penting dalam menangkan persaingan adalah kemampuan untuk menurunkan biaya tanpa mengorbankan mutu. Maka tidak berlebihan apabila dikatakan para manajer itu perlu memahami dengan benar masalah yang berkaitan dengan pembiayaan, terutama mengenali perilaku biaya. Nah, penggolongan biaya dengan perilaku biaya merupakan faktor kunci yang sangat penting di dalam menaksir biaya masa depan dan bermanfaat untuk mengambil keputusan. Pembahasan mengenai perilaku biaya umumnya dihubungkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan suatu biaya. Nah, terdapat 3 faktor yang penting mempengaruhi perilaku biaya. Setiap faktor saling berkaitan antara faktor yang satu dengan yang lainnya. Nah, ketiga faktor yang mempengaruhi biaya tersebut adalah yang pertama yaitu pengaruh manajemen terhadap biaya. Nah, yang pertama yaitu biaya terkendali. Nah, biaya terkendali ini yaitu biaya yang langsung dapat dipengaruhi oleh seorang manajer tingkatan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Untuk menentukan seseorang manajer tingkatan tertentu dapat mengendalikan biaya atau tidak, sehingga dapat menemukan biaya menjadi tanggung jawabnya atau tidak. Nah, di sini ada 5 komponen dalam biaya terkendali. Nah, yang pertama yaitu ada perencanaan anggaran. Nah, perencanaan anggaran ini yaitu langkah pertama dalam biaya terkendali untuk anggaran secara cermat. Nah, ini melibatkan estimasi biaya yang diperlukan untuk semua elemen proyek atau kegiatan. Anggaran harus realistis dan mencerminkan tujuan yang ingin dicapai. Nah, selanjutnya yang kedua. Yang kedua yaitu pengawasan dan pemantauan. Biaya harus terus dipantau selama pelaksanaan proyek atau kegiatan. Ini mencakup pemantauan pengeluaran aktual dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Jika terjadi deviasi, langkah-langkah perbaikan dapat diambil lebih awal. Nah, selanjutnya yang ketiga, yaitu pengendalian pengeluaran. Nah, ketika biaya aktual melebihi anggaran yang telah ditetapkan, maka pengendalian perlu diterapkan. Ini bisa melibatkan pengurangan pengeluaran yang tidak esensial, mencari alternatif yang lebih terjangkau, atau merencanakan kembali alokasi anggaran. Selanjutnya yaitu yang keempat, identifikasi varian biaya. Varian biaya adalah perbedaan antara biaya aktual dan anggaran. Jika terdapat varian positif atau biaya lebih rendah dari anggaran, itu bisa menjadi indikator kinerja yang baik. Namun varian negatif. Nah, varian negatif ini maksudnya yaitu biaya lebih tinggi dari anggaran. Nah, itu tuh perlu diatasin. Selanjutnya yaitu pengukuran kinerja. Kinerja biaya dapat diukur dengan menghitung rasio varian biaya terhadap biaya aktual. Ini memberikan wawasan tentang seberapa baik proyek atau kegiatan dikelola dalam hal biaya. Nah, dalam rangka mencapai biaya terkendali, manajemen harus produktif dalam perencanaan, pemantauan, dan pengendalian biaya sepanjang siklus proyek atau operasi. Hal ini akan dapat membantu organisasi mencapai tujuan mereka dengan efisien dan efektif tanpa melebihi anggaran yang ditetapkan. Nah, selanjutnya ada biaya tidak terkendalikan. Nah, biaya tidak terkendalikan ini adalah biaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh seseorang manajer atau pejabat tingkatan tertentu berdasarkan wewenang yang dimiliki atau tidak dapat dipengaruhi oleh seorang manajer tertentu dalam jangka waktu tertentu. Nah, biaya yang tidak terkendali dapat disebabkan oleh beberapa faktor dan tantangan. Yang pertama yaitu adalah ketidakakuratan perencanaan. Nah, maksudnya ini jika estimasi awal biaya tidak akurat atau tidak mencerminkan kompleksitas sebenarnya dari proyek atau operasi, maka biaya bisa melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Nah, yang kedua ini perubahan lingkungan. Jadi maksudnya ini ketika lingkungan bisnis atau operasional mengalami perubahan yang tidak terduga, seperti perubahan peraturan atau fluktuasi pasar, biaya bisa meningkat secara signifikan. Nah, yang ketiga ada kurangnya pengawasan. Nah, jika tidak ada pemantauan yang cukup terhadap pengeluaran aktual selama pelaksanaan proyek, biaya bisa meningkat tanpa disadari dan respon terhadap deviasi biaya mungkin terlambat atau tidak efektif. Nah, yang keempat ada kendala waktu. Ketika proyek mengalami keterlambatan atau gangguan dalam pelaksanaan,
Biaya tambahan ini sering diperlukan untuk mengatasi masalah, seperti pembayaran tambahan untuk pekerjaan lembur atau pemenuhan tenggat waktu yang diperpanjang. Yang kelima, adanya kurangnya koordinasi tim. Nah, kurangnya koordinasi ini antara berbagai tim atau departemen yang terlibat dalam proyek dapat menyebabkan tumpang tindih, kebingungan, dan biaya tambahan yang tidak terkendali. Dampak dari biaya yang tidak terkendali dapat sangat merugikan bagi organisasi atau perusahaan, termasuk penurunan profitabilitas, kesulitan finansial, penurunan reputasi, dan bahkan kegagalan proyek. Oleh karena itu, manajemen yang efektif dalam merencanakan, memantau, dan mengendali biaya sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan organisasi atau perusahaan. Ya, baik, selanjutnya kita masuk di karakteristik biaya dihubungkan dengan keluaran. Di sini ada 3, yaitu yang pertama, biaya engineered, yang kedua, biaya discretionary, yang ketiga, biaya commit. Di sini kita mulai dari biaya engineered. Jadi biaya engineered itu adalah elemen biaya input yang mempunyai hubungan fisik yang eksplisit dengan keluaran atau output. Ini untuk menentukan hubungan fisik yang eksplisit antara biaya dengan keluaran itu ada 2. Yang pertama dengan analisis engineering, yang kedua dengan analisis biaya historical. Jadi maksud dari analisis engineering itu, metode ini melibatkan analisis mendalam tentang bagaimana elemen biaya berkontribusi terhadap hasil yang dihasilkan. Dengan memahami proses produksi atau pelaksanaan proyek secara rinci, analisis engineering mengidentifikasi hubungan kausal antara berbagai komponen biaya dan keluaran. Hasil dari analisis ini adalah pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana setiap biaya mempengaruhi keluaran dan bagaimana perubahan biaya akan mempengaruhi hasil akhir. Jadi maksudnya yang kedua ini, analisis biaya historical, yaitu metode ini berdasarkan pada pengamatan historis dari hubungan antara biaya dan keluaran dari proyek atau operasi sebelumnya. Dengan menganalisis data historis, organisasi atau perusahaan dapat mengidentifikasi pola atau tren dalam hubungan tersebut. Ini dapat membantu dalam merumuskan perkiraan biaya yang lebih akurat berdasarkan sejarah dan pengalaman sebelumnya. Yang selanjutnya yang kedua, yaitu ada biaya discretionary atau managed cost, adalah meliputi semua biaya input yang tidak mempunyai hubungan yang akurat dengan keluaran atau output. Biaya discretionary diperlukan untuk menghasilkan keluaran yang bermanfaat bagi perusahaan, tetapi keluaran tersebut tidak memberikan hubungan yang akurat dengan masukan. Adapun contoh-contoh dari biaya discretionary, yaitu yang pertama adalah biaya pemasaran dan promosi. Maksudnya ini pengeluaran untuk kampanye, iklan, promosi penjualan, atau kegiatan pemasaran lainnya dapat dianggap sebagai biaya discretionary. Organisasi atau perusahaan ini dapat mengatur anggaran untuk pemasaran sesuai dengan kondisi pasar dan tujuan bisnis. Contoh yang kedua yaitu pelatihan dan pengembangan karyawan. Biaya untuk pelatihan pengembangan karyawan, seminar, dan pengembangan keterampilan juga dapat dianggap sebagai biaya discretionary. Contoh yang ketiga yaitu penelitian dan pengembangan atau R&D. Pengeluaran untuk riset dan pengembangan produk atau layanan baru termasuk dalam biaya discretionary. Perusahaan dapat menyesuaikan investasi dalam R&D sesuai dengan prioritas bisnis. Yang terakhir yaitu biaya commit atau biaya kapasitas atau capacity cost. Ini yaitu meliputi biaya yang terjadi dalam rangka untuk mempertahankan kapasitas atau kemampuan organisasi dalam kegiatan produksi, pemasaran, dan administrasi. Contoh dari biaya commit yaitu yang pertama sewa. Biaya sewa untuk ruang kantor, gudang, atau fasilitas lainnya termasuk dalam biaya commit. Organisasi atau perusahaan telah mengikatkan diri untuk membayar sewa dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian sewa. Contoh yang kedua yaitu utang yang belum dibayar. Jadi maksudnya ini utang yang harus dibayarkan kepada pemasok atau kreditur juga dapat dianggap sebagai biaya commit. Ini bisa berupa pembayaran untuk barang atau layanan yang telah diterima. Oke, baik, selanjutnya ada pengaruh perubahan volume kegiatan terhadap biaya. Di sini ada 3. Yang pertama, biaya tetap. Yang kedua, biaya variabel. Yang ketiga, biaya semi variabel. Jadi saya di sini ingin menjelaskan satu-satu. Oke, yang pertama mulai dari biaya tetap. Biaya tetap ini jumlah totalnya tetap konstan, tidak dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan atau aktivitas tingkatan tertentu. Biaya tetap persatuan atau unit cost berubah berbanding terbalik dengan perubahan volume kegiatan. Semakin tinggi volume kegiatan, semakin rendah biaya satuan. Semakin rendah volume kegiatan, semakin tinggi juga biaya satuan. Selanjutnya yaitu biaya variabel. Biaya ini yaitu biaya yang jumlah totalnya berubah secara sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Semakin besar volume kegiatan, semakin besar pula jumlah total biaya variabel. Semakin rendah volume kegiatan, semakin rendah pula jumlah total biaya variabel.
Nah, biaya variabel persatuan tidak dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan. Jadi, biaya satuan itu konstan. Nah, yang ketiga itu yaitu biaya semi variabel. Nah, biaya semi variabel ini jumlah totalnya berubah sesuai dengan perubahan volume kegiatan. Nah, akan tetapi sifat-sifat perubahannya tidak sebanding biaya semi variabel persatuan berubah terbalik dihubungkan dengan perubahan volume kegiatan tetapi sifatnya tidak sebanding. Selanjutnya ada pemisahan biaya variabel. Nah, di sini ada 3. Yang pertama yaitu pendekatan intuisi, yang kedua pendekatan engineering, yang ketiga pendekatan perilaku sesungguhnya masa lalu. Nah, di sini kita membahas satu-satu. Yang pertama yaitu pendekatan intuisi. Nah, pendekatan intuisi ini atau metode intuisi menggolongkan biaya ke dalam biaya tetap dan biaya variabel dengan meneliti kegiatan. Nah, misalnya itu kegiatan produksi. Nah, adanya surat-surat keputusan manajemen dan kontrak-kontrak perjanjian dengan pihak lain. Nah, yang kedua yaitu pendekatan engineering. Nah, pendekatan engineering ini yaitu metode estimasi biaya dengan cara mengidentifikasikan hubungan fisik antara kegiatan. Nah, misalnya kegiatan pabrik dengan biaya. Jika ada hubungan fisik yang sifatnya langsung antara kegiatan dan biaya, yaitu naiknya kegiatan diikuti secara langsung oleh kenaikan biaya atau penurunan kegiatan diikuti secara langsung oleh penurunan biaya, maka biaya tersebut adalah biaya variabel. Nah, yang ketiga yaitu pendekatan perilaku biaya sesungguhnya masa lalu. Nah, ini maksudnya yaitu dia mempunyai perilaku yang sama dengan biaya masa lalu. Jika ada perubahan yang cukup besar terhadap mesin-mesin atau metode produksi atau produk diolah atau kondisi eksternal yang mempengaruhi perusahaan, maka data biaya masa lalu yang dicatat oleh akuntansi tidak mencukupi untuk menaksir biaya masa datang. Selanjutnya ada teknik pemisahan semi variabel. Nah, di sini ada 4 metode. Yang pertama metode titik tertinggi dan titik terendah. Yang kedua metode grafik statistikal. Yang ketiga metode garis regresi sederhana. Dan yang terakhir metode regresi berganda. Nah, di sini saya ingin menjelaskan satu persatu. Oke, mulai dari yang pertama yaitu metode titik tertinggi dan titik terendah. Nah, metode ini melibatkan identifikasi titik data tertinggi dan titik data terendah dalam serangkaian observasi biaya dan aktivitas. Nah, kemudian selisih antara biaya pada titik tertinggi dan titik terendah dibagi dengan selisih aktivitas yang sesuai pada titik tersebut untuk menghitung komponen variabel per unit aktivitas. Komponen tetap dapat dihitung dengan mengurangkan komponen variabel dari total biaya pada salah satu titik data. Namun, metode ini tidak bisa tidak akurat jika tidak ekstrim hanya mewakili kondisi yang tidak umum. Nah, yang selanjutnya yaitu ada metode grafik statistikal. Nah, metode ini melibatkan pembuatan grafik dari data biaya dan aktivitas. Dengan menggunakan grafik ini, kita dapat mengidentifikasi pola yang mengindikasikan bagaimana biaya berubah seiring dengan perubahan aktivitas. Nah, kita dapat juga menghitung komponen tetap dan variabel dengan melihat perbedaan antara biaya yang diamati dan garis yang sesuai dengan perubahan variabel. Nah, metode ketiga yaitu metode garis regresi sederhana. Nah, metode ini melibatkan analisis statistik menggunakan persamaan garis regresi sederhana untuk menghubungkan biaya dengan aktivitas. Nah, garis regresi ini mewakili hubungan linear antara biaya dan aktivitas dengan koefisien kemiringan yang memiliki komponen variabel dan intercept yang mewakili komponen tetap. Penggunaan teknik ini memerlukan perhitungan statistik dan keakuratan data yang baik. Nah, selanjutnya itu ada metode regresi berganda. Nah, metode ini yaitu metode pengembangan dari garis regresi sederhana, di mana beberapa faktor aktivitas dapat dipertimbangkan secara bersamaan. Regresi berganda memungkinkan lebih banyak variabel independen untuk dimasukkan dalam analisis yang dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaruh masing-masing faktor terhadap biaya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika teman-teman ada yang kurang paham atau saya menjelaskannya terlalu cepat. Saya minta maaf. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dah, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.